biar kayak James Bond-nya saya gitu loh. Nanti langsung saya cari di Google deh. Gus, pertama-tama terima kasih Gus sudah nyempetin waktunya untuk Tempo TV. Nggih Mas Rio. Ngobrol-ngobrol tentang ini pesantren Soko Tunggal. Ini udah sejak kapan berdiri? Pesantren Soko Tunggal ini berdiri sejak tahun 93. Jadi diawali sebenarnya kami memang hidup dari keluarga pesantren. Dari keluarga-keluarga kami sampai dengan Sunan Giri saya turun ke 11. Dari canggah kami Sultan Abdul Hamid. Cuman pendirian ini tidak disengaja. Jadi ketika saya masih pegang perusahaan multinasional deh. Kemudian divonis oleh dokter umur tinggal 6 bulan. Tahun 90 itu. Karena saya kena kanker liver dan gula. Jadi gulanya sampai 650, livernya sudah berat. Nah, dalam kondisi begitu, akhirnya kembali kepada barak gitu, kepada habitnya. Akhirnya tinggal sisa 6 bulan itu saya pergunakan untuk kontemplatif ke makam-makam. Jadi yang semula memang sudah diajak-ajak Gus Dur, cuma saya nggak mau. Nah setelah umur tinggal 6 bulan, maka harta benda saya keluarkan semua, saya amalkan semua, tinggal baju 3 stel. Baju 3 stel, terus berjalan aja dari makam ke makam, makam ke makam, terus nggak terasa ternyata sudah 3 tahun. Nah ketemu dengan ulama-ulama besar yang rata-rata sekarang sudah meninggal kayak Gus Nur Salim Bahar Malang, kemudian Kiai Haji Khalil Sondaji Sucen Purworejo, kemudian Mbah Zahid Sulang Kemadu, Mbah Lim, Mbah Hambali, dan ulama-ulama besar, Mbah Fakih, Gus Dur sendiri yang menyarankan, Gus bikin pesantren, sudah saatnya sampai bikin pesantren. Saya kaget, oh ternyata saya sudah berjalan 3 tahun, jadi nggak pernah kerja, nggak pernah ini, keliling aja dari kuburan ke kuburan. Nah disitulah kita bisa mengerti makna hidup, bahwa nyawa itu demikian tingginya. Jadi yang semula saya sebagai memimpin perusahaan di multinasional, itu jadi nggak ada artinya apa-apa. Ketika sentral kita, fokus kita, orbit kita itu bermuara atau berfokus pada dunia, nggak ada artinya apa-apa. Nah dari situlah balik kepada fokus kepada Allah. Nah Allah mengajarkan cinta, maka kita bikin dah. Saya kalau bisa bikin pesantren, saya bikin gratis, nggak bayar untuk semua umat. Nah itu idenya berawal. Maka kemudian dari yang satu, jadi Soko Tunggal itu dari yang satu sampai. Jadi ini berdiri pesantren juga salah satunya atas dorongan Gus Dur juga. Iya, karena Gus Dur memang kita teman diskus, teman gelutan lah, teman leceh-lecehan gitulah. Maka kalau ke Semarang atau kemana-mana mesti Gus Dur ke sini. Jadi tinggal di hotel pun mesti ke sini. Karena memang dari sekian banyak sahabatnya yang tidak pernah minta jabatan dan diberi, saya pernah ditawari jadi menteri, ditawari jadi kabulok, saya nggak mau. Itu malah ada juk yang lucu banget itu ketika 3-4 tahun yang lalu saya ditawari Gus Dur, karena setelah nikahnya anaknya Gus Dur itu, adiknya Yeni itu, kakaknya Yeni itu, SBY jadi saksi, saya diminta untuk jadi kabulok. Tanggal 18 April kalau nggak salah, saya dilantik jadi kabulok. Saya tinggal pergi ke Ternate, Gus Dur marah dengan saya. 3 bulan saya tidak boleh, dicutaki sama Gus Dur. Nah suatu saat saya dengar Mas kepala bulognya itu Mas Bambang Wijanarko masuk LP Cipinang. Nah itu kan anak buah saya dulu di KNPI. Saya datang bersama istri bawa makanan rendang. Mas nangis. Saya nangis gitu. Terus Mas Bambang itu ngomong, Gus nggak usah nangis Gus, saya sabar kok. Nggak apa-apa. Bukan Mas Bambang, saya ini nangisi diri saya. Kalau saja saya terima jabatan itu, saya yang ada di dalam. Bukan sampean yang ada di dalam. Nah terus ditelepon sama ajudannya. Kebetulan waktu itu yang nelpon si Latif. Latif ngebel, Gus
diajak ngobrol, Gus Dur nggak ada temen ini. Oh ya, saya datang ke sana. Saking pundi Gus, monggo. Nil Imas Wijanarko. Lah pripun kabare? Angger di penjara. Lah nggih Gus. Kalau seandainya saya dulu terima tawaran sampean, saya kan yang di penjara, Gus. Nah, Gus Dur itu dengan entengnya ngomong, karena saya tahu sampean mesti menolak, maka saya tawarkan ke sampean, tidak saya tawarkan ke yang lain gitu loh. Jadi kalau menang dewi Gus Dur itu gitu. Terus kalau pesantren Sokotunggal sendiri ini pesantren seperti apa sih Gus? Di pesantren ini sesungguhnya mengajarkan kepada kita tentang semangat menghargai manusia. Jadi bukan apa-apa. Jadi berangkat belajar menghargai manusia karena Allah sendiri memuliakan manusia. Wa idza karomna ala bani Adam. Sesungguhnya Allah sudah mengangkat derajatnya anak cucu Adam. Nah, kalau itu manusia, itu pasti ada unsur malaikat, ada unsur setan. Kalau itu manusia, pasti khalifah Allah. Summa ja'alnakum khulaifa fil ardi nadira kaifa ta'malun. Nah, khalifah Allah berarti harus mengaplikasikan ruh Rabbani yang ada di dalam dirinya. Karena ketika manusia itu masih dalam bentuk lumpur, itu tidak dihargai sama sekali oleh malaikat, oleh iblis. Jadi disendekke aja di pinggiran surga kan gitu, diludahin dan sebagainya. Nah, ketika begitu ditiupkan ruhnya, baru manusia itu menjadi berharga. Salah satu contoh sederhana adalah gampang. Ketika orang ini mati, saya mati, itu bukan disebut Gus Nuril lagi, tapi disebut mayit. Dan orang sudah tidak akan berdekatan begini, nggak mungkin, karena ruhnya hilang. Nah, ruh itulah yang menjadikan manusia itu menjadi berharga. Di antara ruh itu ada ruh Rabbani yang bernama Ar-Rahman. Allah tidak akan murka, Allah tidak akan marah. Meskipun kita ini melacur, korupsi, maling, bermaksiat, macam-macam, Allah cinta. Menunggu sampai batas terakhir nyawa di sini. Makanya sampai di sini kita tunjukkan teman-teman pendeta, kita undang, kita berdoa di sini, nggak masalah. Karena Allah sendiri itu mengatakan kulitullah wa awidur rahman ayam matata'u falahul asma'ul husna. Panggillah aku ini Allah atau Allah atau Ar-Rahman yang Maha Kasih, atau nama-nama yang baik. Jadi ketika ada teman pendeta memandang Bapak itu baik, atau Yahweh baik, atau teman-teman dari pedanda mengatakan Sang Hyang Widiwasa baik, atau yang tukang ngecat Lombok itu nama yang baik, enggak masalah. Jadi manusia itu yang harus dihargai. Oleh sebab itu dia harus mengaplikasikan ruh Rabbani, ruh ketuhanan yang bernama Ar-Rahman. Nah, kadang-kadang setelah hidup dalam kehidupan yang luas, jadi tersekat. Sesungguhnya kita memiliki ruh Rabbani, ruh ketuhanan yang bernama Ar-Rahman itu. Bisa kita lihat, begitu kita melihat anak kecil ditempeleng sama anak gede, kita mesti teriak, jangan dong, itu ruh Rabbani namanya. Nah, kemudian setelah pragmatisme berjalan, kemudian baru ditelusur, biarin aja, bukan partai gua kok, bukan agama kita kok, tidak seagama kok, tidak sesuku kok, biar aja ditempeleng atau. Nah, itu terjadi pembajakan oleh iblis yang diterima juga oleh fisik kita karena kepingin menonjolkan kelompok, golongan dan sebagainya. Tapi bagi saya semua agama itu Islam, sehingga wajar kalau roh Ar-Rahman itu dikembangkan. Nah, banyak orang yang berpendapat bahwa yang tidak sholat itu kafir gitu kan. Salah, Nabi Adam kapan sholat? Apa Nabi Adam kafir? Nabi Nuh kapan sholat? Apa Nabi Nuh kafir? Nabi Yunus kapan sholatnya? Wong risalah sholat itu diberikan kepada Rasulullah setelah Rasulullah berumur 43 tahun, itu pun setelah Isra wal Mi'raj. Sebelumnya juga Rasulullah nggak sholat gitu loh. Ini pemahaman agama yang yang sekarang ini demikian rusaknya, karena kemudian muncul lagi paham-paham Wahabi yang datang sesungguhnya dari
dari kelompok ekstrim Zionis ya, yang dialat masuk ke Indonesia sekarang ini. Jadi semakin nggak karu-karuan. Terus kalau implementasi sendiri Gus di sini ya, tentang keagamaan multi agama itu seperti apa Gus? Santri kita ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang apa, pendeta-pendeta pada kesini silakan. Kami belajar kalau di Rawamangun begitu, ketika saya menyampaikan materi pelajaran banyak romo-romo dari katedral datang. Ya tidak masalah. Wong Islam itu sesungguhnya agama yang disempurnakan. Jadi mau ngupas bedanya yang mana? Kalau mencari bedanya saya sama sampean juga berbeda, padahal sama-sama gondrongnya loh. Ya kan? Kalau dicari bedanya berbeda. Kalau dicari samanya sama. Lalu apa? Wong sholat yang kita gunakan ketika Allahu Akbar kemudian membaca Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu ucapan siapa coba? Hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Itu ucapan Ibrahim. Iya, ketika kita membaca wahuyi laiki bijitinah lati itu kita laiki rotuban janian, itu ucapan siapa? Itu ucapan Jibril kepada Maria ibundanya Yesus atau Isa Al-Masih, karena Yesus kelaparan. Karena apa kelaparan? Susunya tidak keluar. Karena Isa itu lahir bukan karena biologi. Karena dari kalamullah, dari ucapan Allah, firman Allah. Sehingga memerintahkan kepada Maria untuk menepuk pohon kurma. Pohon yang gede begitu dengan ucapan itu bisa melengkung, kemudian dipetik kurmanya yang muda namanya rutop, terus dikasihkan untuk dulang. Karena di tengah padang pasir, diusir keluarganya. Justru Islam yang membela Maria dan Yesus. Karena di keluarganya dikatakan ini pelacur atau berzina. Wong sudah bertunangan dengan Yusuf kok malah sudah hamil duluan, belum kawin gitu loh. Islam yang membela di dalam Al-Quran itu. Maka Isa dikasih rotoban kurma muda, dengan demikian ketika kemudian